sebelum masuk PT Mas, kita itu dimasukkan dulu di biro agensi lagi di Jakarta PT, terus sekarang dirubah ke Nodongku. Itu juga ada baiknya. Kalau dulu pencarian kerja setelah kita mendaftarkan diri ke Nodongku daerah yang kita inginkan, kita itu dikasih berkas satu bendel gini Pak. Ini namanya nomor nama-nama pabrik. 8 saya nganggur itu keren Mas. Ideku orang nganggur ya walah antriannya keren. Akhirnya kita lari ke area Cangwon. Terus orang sakit kalau tidak diinput di rumah sakit itu tetap seret dibawa ke pabrik disuruh kerja. Work it. Kalian harus tanggap dengan keadaan. Kalian harus benar-benar main spekulasi dan tidak usah dekat-dekat dengan orang Korea. Kita sesuai SOP yang ditentukan aja. Pekerjaan kita apa, quote kita apa, target kita apa, dan menyapa orang Korea ya wajar saja. Semulia-mulia gaji sampean di Korea Selatan, sehebat-hebatnya sampean di Korea Selatan dalam hari ini mencari cuan, mencari ketenaran, mencari kebaikan, kalau tidak dilambari dengan doa dan kamu tidak bernaung kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Nah, refreshing kita itu dulu salah. Kita hobinya itu kebetulan perbotolan Pak. Kebetulan di Korea Selatan untuk masalah kita melaksanakan ibadah haji ke Makkah wal Madinah itu sangat difasilitasi dengan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double I. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan tamu. Nah ini tamu kali ini spesial banget, teman saya lama, teman lama di Korea, dan mungkin ini sudah duluan dari saya di Korea, sudah berabad-abad ya. Sudah mati Pak. Oke, ini ada teman saya, sebentar lagi dia mau pulang dan kita sedikit bikin kenang-kenangan lah sebelum dia pulang. Barangkali nanti setelah kembali di Indonesia punya kenang-kenangan, satu frame sama video sama saya kan jadi kenang-kenangan. Keren. Oke, mungkin perkenalkan sebelah saya, namanya Sinten? Bagas Munib kalau trennya di media, kalau nama aslinya itu Abdul Munib. Abdul. Oke. Sekarang sudah berapa lama di Korea ini Pak Munib? Oh baik, saya kenalkan dulu, nama saya Abdul Munib. Saya asli Tulungagung, tinggalnya di Tulungagung dan saat ini berada di Korea Selatan, tepatnya di Ujeongbu. Kebetulan ini kita juga di komunitas masjid juga, Masjid Al-Ikhlas Ujeongbu. Alhamdulillah di Korea sudah dari tahun 2005 sampai saat ini, dan sebentar lagi tiba saatnya untuk kembali ke tanah air. Mohon maaf nih suaranya agak kenceng dikit ya, karena gitu. memang ini nggak pakai clip on. Oh, siap Bos. Berarti tahun, saya mau tanya dulu, tahun 2025 ya. Nah 2005 bukan 25. Oh. Iya. Saking intennya ini. Oke. Jadi terkaca-kaca. Berarti tahun 2025 saya itu berarti penasaran dulu waktu prosesnya Pak. Kan mulai ujian EPS topik itu kan mulai 2008 apa 2007. Iya. Nah, kalau untuk 2005 itu dulu prosesnya seperti apa? Apa ke PT atau ke Depnaker atau gimana itu? Baik, kita singkat aja. Oke, kita singkat cerita. Tahun 2005 waktu itu kita menggunakan agensi daerah. Dalam hal ini tetap pada naungan PT yang mungkin kalau sekarang bisa dibilang itu P2P itu mungkin seperti itu. Intinya langsung dari pemerintah Korea melalui, kalau dulu namanya itu KFSB kalau nggak salah, KFSB seperti itu ya, yang menangani di Indonesia PT-PT yang sudah ditunjuk oleh pihak Korea, dan di situ mereka mempunyai cabang-cabang di seluruh
wilayah Indonesia di tanah air itu ada, bahkan sampai ke regional. Di kabupaten itu ada Mas, agensi-agensi yang mengatasnamakan perseorangan ataupun langsung PT. 2005 kita mendaftar di agensi daerah. Waktu itu juga suka duka karena apa, waktu ke agensi Korea itu juga pernah dimentahkan istilahnya, kita itu diejek, bahasa kita itu diejek. Model-model seperti ini kok mau ke Korea, emang kamu punya uang gitu. Kalau dulu arjennya, kalau dari dulu di PT itu siapa dia yang mempunyai uang senilai 40 sampai 50 juta, beliau bisa pergi bekerja ke Korea Selatan. Nah, untuk dulu itu kan seperti hanya kayak PT ya. Nah, terus untuk kontraknya itu gimana itu? Paling 1 sekali kontrak 5 tahun atau enggak Mas? Jadi kita cerita singkat, waktu di PT dengan berbagai progres yang dilakukan seperti teman-teman saat ini, itu juga ada yang pertama pengumpulan data, dokumen pribadi dan pembuatan paspor. Setelah itu kita dibawa ke Jakarta, dimasukkan ke PT yang sudah ditunjuk, banyak itu di Jakarta. Akhirnya di Jakarta kita di medical check up. Sebelum medical check up tentunya karena ini proses aplikasi visa, salah satunya kita harus mempunyai paspor. Nah ini yang keren, itu pembuatan paspor. Biasanya kalau mengandung Korea itu juga ada finansialnya yang lumayan juga. Nah akhirnya singkat cerita, setelah kita sudah masuk pembuatan paspor, jenjang medikal, sebelum masuk PT Mas, kita itu dimasukkan dulu di biro agensi lagi di Jakarta. Jadi awalnya dari kabupaten ada agensinya, agensi membawa ke agensi pusat, dalam hal ini Jakarta. Setelah di situ diseleksi, baru nanti kita dimasukkan seleksi tingkat pusat masuk ke PT yang sudah disebut. Yang saya tahu yang pernah trending, yang nomor 1 itu kalau dulu PT Binawan Inti Utama, kalau PT saya itu Amri Margatama, terus ada lagi PT namanya apa ya, Afida Utama Putra, itu juga ada, banyak itu tentunya. Terus kenapa kalau dulu PT itu masalah pengertian bahasa, kemahiran kita dalam bahasa Korea itu tidak diutamakan. Yang paling utama adalah kesehatan, kemudian dokumen yang tersedia, dan yang tidak lupa adalah durungan amplop. Durungan amplop itu apa? Durungan ya, uang. seperti itulah. Seperti itu. Nah, untuk ini kan perjalanan di tahun 2005. Nah, sekarang mau tahu tentang pertama kali di Korea itu di daerah mana? Iya, betul, keren. Waktu itu begitu kita tiba di Korea Selatan, setelah menjalani proses yang sekian panjang, rumit, dan juga bahagia campur dengan kegelisahan karena ya nanti saya bisa diterima, visa kita bisa turun apa enggak. Itu saya tiba di Korea pertama kali di kota Daegu, tepatnya di Yeoncheon-si, daerahnya namanya Dunamdong. Dunamdong pasti pernah mendengar mungkin teman-teman ya. Di situ kebetulan kita mendapatkan pabrik yang luar biasa, karena seperti ini PT itu Mas. Kalau kita menggunakan doa, durungan amplopnya itu besar, insya Allah kita juga mendapatkan pabrik yang bonafit. Kalau durungan amplop kita itu kecil, jadi kita juga mendapatkan pabrik yang di bawah standar, dalam ini ya biasa lah seperti itu. Kita mendapatkan pabrik yang luar biasa, namanya itu Wajinko Ltd. Kalau ada yang dengar, yang teman-teman bekerja di area Yeoncheon pasti tahu. Pabrik itu besar, dia produksi mobil. Dulu orang Indonesianya lumayan ngeri Mas, 65 orang. Karyawannya itu hampir 5.000 orang, pabriknya itu 6 blok.
6 blok. Susah dan juga kegelisahan dari Indonesia ke Korea itu terjawab sudah, karena waktu dijemput kita masuk ke pabrik, setelah itu diperkenalkan di tempat-tempat pabrik sampai diperkenalkan di asrama, kita senang disambut teman-teman kita itu yang kayak kampung ini. Wah, orang Indonesianya banyak, dari seluruh daerah di Indonesia ada. Semuanya membawa kebahagiaan, membawa energi semangat yang luar biasa. Cuma minusnya satu, kalau orang Indonesianya banyak itu kita lemah untuk belajar bahasa Korea karena aktivitas kita setiap harinya itu tetap kayak gini ya, apa awakmu malah matamu itu kalau bahasa Tulungagung. Ini sedikit cerita ya di pabrik itu ya Kak, Pak ya. Nah, di pabrik itu kan ada orang asingnya, itu ada orang Indonesia sama orang Thailand, terus sama orang apa namanya, orang Korea asli. Nah, kalau untuk orang yang mana, orang Thailand itu malah diajarin betul, bahasa Indonesia. Betul. Tapi ya itu salah ini biasanya lucu, akhirnya kita jadi komedian. Nah itu seperti itu. Biasanya selalu diajarin yang aneh-aneh gitu lah, nggak seperti itu. Ya uniknya gitulah. Tapi di sini juga apa namanya, yang orang Jawa kumpul sama orang Sunda, malah orang Sunda itu malah pengennya malah bisanya bahasa Jawa sekarang. Bahasa Korea malah agak kurang. Saya dulu juga gitu, punya temen yang ya bahasa sekarangnya itu mungkin bestie ya, orang Madura, tapi dia itu aneh, nggak mau ngajarin saya Madura, tapi dia juga pengen tahu bahasa-bahasa Jawa seperti itu. Ada keluh kesah kita ketika bertemu dengan teman-teman yang basicnya dari luar Jawa, dari berbagai macam suku yang ada, itu menambah wawasan kita dalam melaksanakan aktivitas di luar negeri. Penting. Iya, apalagi saya di bidang kan juga Pak Munib ini kan juga aktif juga ya di organisasi. Beliau ini aktif di masjid, terus aktif di paguyuban juga pernah, terus aktif di organisasi keagamaan di NU juga pernah gitu. Nah, terus saya ini mau mau tahu tentang, berarti periode pertama itu di tahun 2005 sampai tahun 2008. Nah, setelah itu pulang. Nah, terus kembali lagi ke Korea. Nah, betul. Setelah kembali ke Korea itu terus kembali ke pabrik dulu atau ke baru lagi Pak? Kalau baru, karena perjalanannya diceritakan itu sangat luar biasa Pak. Jadi begini, awal datang 2005 mendapatkan kontrak di Huajin KLT di Yeoncheon itu kurang dari 3 tahun. Kebetulan waktu itu tahun 2008 terjadi krisis global, seluruh dunia mengalami ekonomi yang sangat luar biasa sulitnya. Dan salah satu yang kita alami yaitu pabrik kami mengalami krisis yang sangat signifikan, dan orang pertama yang dikeluarkan ketika ada PHK itu adalah saya. Yakin, karena apa? Karena waktu itu begitu masuk pertama saya diberi tanggung jawab di perusahaan mobil, bagian saya itu adalah Jonsa. Jonsa itu apa? Kita kalau di bahasa-bahasa teman-teman itu mungkin inse, percetakan. Yang saya garap itu interior mobil itu Mas, ada untuk dashboard, untuk pegangan tangan, untuk penggana handle, itu kan dikasih frame yang pengerjaannya sangat luar biasa karena berkaitan dengan sina, kalau di tempat kita thinner itu terus baunya Masya Allah membuat diri kita itu kadang nggak betah. Terus saya baru kerja 2 bulan 3 bulan itu terus minta pindah, tapi panjang nim tetap aja nggak bisa, kamu harus seperti ini, kamu harus semangat, kamu itu udah mengeluarkan uang banyak-banyak dari Indonesia ke Korea itu bukan 1.000-2.000. Akhirnya saya nggak terima, tetap saya ke agensinya. Jadi PT dari Indonesia itu di Korea Selatan, di Seoul itu selalu menunjuk namanya agensi konseler dari berbagai PT. Waktu itu ada di Mopo,
ininya kantornya itu saya sering telepon ke agensi. Terus kalau PT itu dulu mencetak orang-orang yang kebetulan mungkin tangguh ya, karena apa, kita itu diancam mas. Oh gitu. Jadi dia kalau sistem PT itu dulu kita diancam kalau kita mau pindah, kita mau berontak tentang pekerjaan yang kita dapatkan, bisa jadi kalau tidak punya toleransi antara agensi dan pabrik, memang hukumnya dulu dipulangkan, benar-benar dipulangkan. Akhirnya dari situlah kita juga meratapi perjuangan kita yang mengeluarkan uang luar biasa ya. Kalau PT itu dulu saya hampir 40 juta ke 50 juta itu waktu tahun itu kita sudah jual tanah, kita juga sudah jual sepeda motor, jual sapi 5 bapak itu dulu waktu itu seperti itu. Kenapa saya berbicara sangat tragis dulu waktu 2005, memang suasana pabrik itu menunjang kenyamanan kita dan ketenangan kita di Korea Selatan. Penting banget partner yang ada di sekitar kita, baik mungkin senior kita, baik mungkin partner kerja di lingkungan bagian pekerjaan itu mendukung tentang kesemangatan kita. Waktu itu saya satu ruangan kebetulan bareng dengan orang Korea mas. Orang Koreanya masih muda-muda, usianya 32, 33 dan ekstrim. Maksudnya ekstrim apa? Sekali ngamuk itu ya udah modelnya lempar barang ke dinding. Itu kita kan ya waktu itu saya masih unyu-unyu, usianya itu masih 20 mau ke 21 kalau nggak salah. Ya kalau untuk lempar barang ya apa ya namanya, ya nggak enak lah, kecuali dilempar duit. Dari dulu kalau lempar duit saya langsung bawa karung. Langsung gini. Ya. Kalau dulu kayak gini mas, jadi koneksi agensi dengan pabrik itu memang benar-benar mereka mempunyai hubungan yang sangat kental, dan agensi lebih berpihak kepada perusahaan karena apa, itu adalah partner mereka dan mereka mendapatkan koneksi tentang jaringan tenaga kerja asing ataupun dengan pemerintah Indonesia itu lewatnya tetap agensi. Jadi ketika kita mendapatkan masalah 70%, 75% agensi tetap berpihak kepada perusahaan. Dan itulah kenapa dulu teman-teman yang PT itu memang jati diri dan juga mentalitasnya tidak diragukan. Dari mau berangkat, kalau saya boleh cerita, waktu di PT itu wah aktif banget, kita udah semi militer pendidikannya. Ada gitu? Iya betul. Jadi setelah subuh harus bangun, kita apel pagi, setelah itu kita fisik. Langsung ada pokoknya fisik sampai sekitar jam 10, jam setengah 11 kita persiapan. Setelah jam 12 setelah duhur itu kita memasuki materi bahasa, tapi untuk formalitas pengenalan A I U E O dan A Y E O kayak gitu. Tapi juga tetap ada mas, waktu di PT seleksi itu formalitas ujian itu ada. Karena apa, ketika kita mau ke Korea kita membutuhkan namanya sertifikasi kemahiran bahasa. Disinilah pentingnya untuk teman-teman mungkin yang pengen ke Korea dengan sistem yang berjalan sekarang EPS yang masih diuji, itu kita memang dituntut untuk penguasaan kemahiran bahasa, belajar dulu yang baik, setelah itu mengikuti proses ujiannya untuk mendapatkan nilai sesuai dengan ketentuan yang sudah dijadwalkan, dicanangkan dari HRD. Kalau sekarang HRD kan namanya. Iya betul. Kalau untuk tahun 2008 itu kan sudah mulai EPS iya, betul. Nah, jenengan itu dulu pas waktu itu mulai dari nol lagi kan, dulunya kan PT ya, terus ke G2G. Betul. Nah, itu kan harus sistemnya mulai dari sistem dari mulai nol lagi. Berarti sama persis sama apa enggak sama yang sekarang itu kita jalani di Indonesia? Itu kan ada ujian ujian bahasa, terus ujian skill, terus nanti di ranking, terus nanti mengikuti prelim, terus nanti terbang gitu. Jadi gini, jadi waktu itu cerita singkat, waktu 2008 kurang 6 bulan pabrik kami mengalami kebangkrutan, pilot dan bangkrut, benar-benar bangkrut. Mempunyai kesempatan, mempunyai
perpanjangan 3 tahun ke depan. Sistem pencarian pabrik baru itu berbeda banget dengan sistem yang saat ini, Mas. Kalau dulu 2007 setelah kita dikembalikan lagi ke apa namanya G2G, itu sudah mulai berdiri kan, setiap di daerah ada apa namanya